bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Nah, saat ini Sani nggak sendiri nih di sini. Kita sedang bersama Ibu Komandan Sektor 7 Kolonel C.A.J. Kowat Nurjana Suat SPD MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu cantik pisan. Namanya juga perempuan ya, harus cantik. Nah, Mbak juga cantik. Sama-sama Bu ya. Karena kita kan sama-sama bener, wanita. bener. Nah nih Sobat Citarum nih ya, tahu nggak sih kalau Ibu ini menjadi komandan satu perempuan pertama di Satgas Citarum? Betul. Coba Bu, gimana sih Bu, ceritain dong Bu, gimana perasaannya nih Bu menjadi komandan satu perempuan pertama? Ya, perasaannya ya bangga ya. Saya juga tidak menyangka ya menjadi komandan sektor pertama Sungai Citarum perempuan. Iya. Ya. Saya ditugaskan sebagai staf ahli bidang bidang OMSP Kodam 3 Siliwangi, tetapi kami juga mendapat tugas sebagai komandan sektor 7 Citarum Harum ya. Alhamdulillah saya bangga menjadi komandan sektor 7 Citarum Harum karena siapapun prajurit yang ditugaskan ya sebagai Satgas Citarum Harum membawa nama TNI itu kita menggunakan baju TNI itu berat, harus menjadi contoh bagi masyarakat sehingga tingkah tanduk pola sikap kita ini bisa ditiru oleh masyarakat untuk membawa nama baik institusi TNI sehingga dimanapun TNI ditugaskan tetap harus membawa nama baik karena kita ini harus sebagai contoh dimanapun kita bertugas bisa ditiru oleh masyarakat. Kalau boleh tahu nih Bu, pesan pimpinan ketika menunjuk Ibu sebagai komandan sektor seperti apa nih Bu? Ya, karena saya sebagai komandan sektor wanita yang pertama ya. Yang pertama harus sebagai wanita harus bisa menjaga marwah saya sebagai wanita, harus bisa membawa diri. Kalau tugasnya sama Mbak, tugasnya sama, yaitu bagaimana menjaga kelestarian Sungai Citarum. Ya, yang kita kenal tahun 2018 itu terkenal ya bahwa Sungai Citarum ini adalah sungai terkotor di dunia. Ya, sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 yaitu adanya pengendalian percepatan pencemaran dan perbaikan sungai di wilayah aliran Sungai Citarum. Itu saya diberi mandat untuk bagaimana memberikan kiprah yang terbaik ya sebagai komandan sektor wanita di situ. Tentunya karena saya wanita ya mungkin tugas saya kembali kepada kodrat saya wanita itu kan kita ibu rumah tangga Mbak. Kita sering mencuci ya. Nah, saya menghimbau kepada seluruh ibu-ibu di wilayah sektor 7 ini menggunakan bahan cucinya itu deterjen yang ramah lingkungan ya, karena dari deterjen yang tidak ramah lingkungan ini bisa membawakan air-air ini ke aliran anak-anak sungai yang langsung ke Sungai Citarum ini dapat mengakibatkan ya kerusakan kepada air, warna dan bau. Dan dari deterjen yang tidak ramah lingkungan ini, dia akan mengembangbiakan banyak gangga dan eceng gendot. Dengan adanya deterjen yang tidak ramah lingkungan, eceng gendot ini akan subur Mbak. Ya, akan subur, gangganya akan lebih banyak dan tentunya akan lebih bau dan lebih warnanya pun juga tidak bagus untuk aliran Sungai Citarum. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu rumah tangga ya, apabila mencuci gunakanlah deterjen yang ramah lingkungan. Kemudian air-air dari rumah tangga kalau bisa jangan dibuang ke aliran anak-anak sungai besar ya. Jadi itu yang kedua, menghimbau kepada ibu-ibu nih, di pelatanan sungai ini kan tanahnya subur-subur ya. Alhamdulillah kemarin dari BRINS itu ya sudah mendeteksi hara tanah, kesuburan tanah, kualitas air, kedalaman air ya. Nah, alhamdulillah di sektor 7 ini tanahnya subur-subur.
Jadi kami menghimbau kepada ibu-ibu, ayo kita sama-sama menjaga pelataran sungai untuk menanami bahan-bahan makanan yang bisa membantu ya perekonomian rumah tangga. Jadi ibu-ibu nggak usah harus beli cabai, nggak usah beli sayur mayur, tapi dengan manfaatkan pelataran sungai di sekitar sektor 7 untuk ditanami apotek hidup, warung hidup, sehingga tidak bergantung harus selalu membeli ke pasar. Kayak gitu, di belakang Mbak. kita nih Bu ya, ada kebun jagung. Betul, nah, Mbak. Diceritain Betul. sedikit gak nih Bu? Nah, kalau jagung ini Mbak, semua sektor ya, subsektor ini kita wajib menanam jagung. Karena ada program dari pimpinan harus memanfaatkan tanah di pelataran sungai dengan meningkatkan ketahanan pangan ya. Salah satunya untuk mengganti bahan makanan pokok beras. Ini adalah jagung. Jadi kami sudah sering sekali ya panen jagung ini, hasilnya berton-ton, berpuluhan ton itu dibagikan gratis kepada masyarakat. Dibagikan gratis Bu ya. Betul, dibagikan juga kepada keluarga-keluarga yang bantu menanami di pelataran sungai ini, dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dan hasilnya juga bisa dirasakan oleh mereka. Kayak depan kita nih Bu ya, udah Betul, ada betul. jagung Ini rebusnya jagung manis nih. ini dan ini tidak pakai pupuk kimia loh Mbak. Ini mereka menggunakan pupuk hewan ya, pupuk hewan, sehingga lihat hasilnya pun Cantik besar-besar warnanya ya, juga, Bu ya. dan rasanya juga manis. Nah Bu, melihat dari 2018 sampai saat ini kondisi Sungai Citarum menurut Ibu seperti apa? Ya, kondisi Citarum yang kita ketahui ya, bahwa air ini adalah sumber dari segala sumber utama kehidupan manusia. Ya, segala sumber mata air yang ada harus kita jaga, harus kita lestarikan. Ya, banyak sekali ya, 44.000 jiwa memanfaatkan sungai Citarum ini loh, untuk di Jawa Barat. Ya, sehingga pertama saya datang melihat, saya adakan kontrol ya ke sub-sektor ya, mulai dari Dayakolot, Andir, Pesawahan, Sarimukti, Mancamayar sampai dengan Paguyuban. Itu alhamdulillah sudah tidak seperti dulu. Ya, sudah masuk ke dalam kategori pencemaran ringan. Namun apabila datangnya hujan ya Mbak, sungai-sungai, anak-anak sungai terutama ya, banyak terjadi penimbunan sampah-sampah dari masyarakat yang memang pola pikir mindset berpikirnya masih belum tergugah tergugah untuk mencintai sungai, melestarikan sungai, menjaga kehematan air bersih, menjaga air bersih, itu masih kurang ya, sehingga mereka masih membuang sampah itu masih sembarangan. Tetapi kita ketahui bersama bahwa selama saya menjadi dan sektor 7, masyarakat yang tinggal di dekat pelataran sungai ini, mereka kesadarannya sudah tinggi, ya, sudah tinggi, sudah tidak ada lagi mereka membuang sampah langsung ke sungai. Tetapi kami tidak tahu yang di perkotaan, ya, bagaimana mereka membuang sampah seperti apa kita tidak tahu. Namun saya mengetahui ada permasalahan yang memang proses pembuangan sampah ini di dalam desa ini belum terorganisasi dengan baik. Contohnya dari beberapa desa di sektor 7 yang hanya memiliki TPA itu hanya beberapa, ya, tidak semua. Alangkah hebatnya, alangkah baiknya, dan alangkah tertibnya dan efektifnya apabila setiap desa memiliki satu TPS. Setiap desa memiliki kepengurusan di dalam pengolahan sampah yang baik, ya. Bagaimana orang-orang yang mengambil sampah dari rumah ke rumah untuk dibuang ke TPS dengan tertib. Itu apabila terorganisasi dengan baik, insya Allah mereka akan mungkin lebih tertib ya. Bagaimana membijaksanai di dalam
membuang sampah. Nah itu mungkin yang menurut kami ya, mohon maaf kalau kami salah, itu yang belum terprogram dengan baik. Begitu Mbak. Apakah kedepannya hal yang tadi Ibu sudah ceritakan itu menjadi program yang akan terus dilakukan oleh Sektor 7 Bu? Ya kalau menurut saya harus ya. Kalau menurut saya harus, dengan arti mungkin seperti ini. Apabila satu desa memiliki satu TPS, ya, kemudian satu desa memiliki minimal 5 kepengurusan untuk pengambilan sampah dari satu rukun warga tetangga, dari rumah tangga untuk diambil oleh 5 kepengurusan khusus yang menangani masalah sampah. Difasilitasi dengan apa tuh namanya, motor sampah ya. Kemudian si pengelola sampah ini dibelikan gaji minimal 1 gaji UMR. Dengan 5 orang ini kepengurusan ini, insya Allah ya mereka sudah tidak memikirkan bagaimana mencari nafkah anak, makan untuk per bulannya, karena sudah ada gaji ya. Nah apabila ini terkoordinir dengan baik, insya Allah masalah setiap satu desa mungkin akan lebih disiplin dan akan lebih tertib. Kemudian juga apabila itu satu desa itu, karena di perkotaan ini susah ya untuk mencari lahan. 1 TPS aja susah, karena apa? 1 meter saja di kota itu sudah berapa harganya? Siapa yang mau menderma memberikan lahan itu? Dan ini juga harus ada campur tangannya pemerintah menurut saya. Mencari rumah-rumah yang kira-kiranya strategis untuk dijadikan TPS itu apakah 3 atau 5 unit rumah dibeli oleh pemerintah, dialihkan kemana ya sesuai dengan harga rumahnya itu. Nah itulah yang dijadikan untuk tempat TPS. Mungkin itu ya saran, tapi mohon maaf ya, ini sebatas saran sesuai dengan kemampuan berpikir kami ya. Kalau kami kurang dan salahnya kami mohon maaf. Nah kita kembali ke perempuan, Ibu. Kita sama perempuan, gimana sih Ibu keterlibatan kaum ibu nih dalam penanganan Citarum? Ya itu tadi ya sebagaimana saya sebagai ibu rumah tangga ya, apabila habis masak, habis mencuci gitu ya, itu kan pencemaran air domestik ya. Nah, ada juga pencemaran air industri. Nah, sebagai ibu-ibu rumah tangga apabila masak atau mencuci, sebaiknya jangan langsung membuang air-air ini, sampah-sampah ini ke anak-anak sungai yang langsung mengalir ke Sungai Citarum. Karena itu tadi dari bahan deterjen tadi itu kan itu sangat berbahaya untuk pencemaran terhadap air Sungai Citarum ini ya. Kalau penggantinya nih Bu, Ibu ada ini nggak sih, kayak lebih baik pakai yang alami seperti ini gitu, ada nggak sih Bu? Kalau dulu ya, saya waktu kecil ya, mencucinya itu pakai deterjen batangan ya. Atau lerak Ibu ya? Lerak ya, lerak untuk membantu mengurangi kotoran-kotoran yang nempel di pakaian atau di barang-barang cucian rumah tangga ya. Itu akan lebih lebih bijak ya. Lebih bijak kita di dalam membantu ya mengurangi pencemaran terhadap aliran-aliran air-air yang mengalir di anak-anak Sungai Citarum. Ibu ada ini nggak sih kayak tantangan tersendiri nih menjadi dan satu perempuan pertama di Citarum? Ya tantangannya pasti ada ya. Tantangannya pasti ada. Kita selalu mencari ya belanja masalah apa nih yang belum dilaksanakan oleh komandan-komandan sektor sebelumnya. Kalau saya punya sedikit bukan tantangan, istilahnya ingin mengungkap ya. Dulu itu air sungai itu bersih. Dulu itu air sungai itu digunakan untuk seluruh kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita kembali ke dalam sejarah. Sejarah mengapa sih dinamakan Citarum? Ci itu kan air, artinya air ya. Tarum itu tahu nggak Mbak artinya? Tanaman itu dia adalah bunga. Ya. Bunga yang dinamakan tarum yang berwarna ungu atau berwarna nila, ya itu
daunnya bisa digunakan untuk pakan hewan. Sedangkan dari bunganya itu bisa diambil warna untuk membatik, untuk mewarnai ulos, ya. Ini besar sekali manfaatnya. Nah, program kami khususnya di sektor 7, ya, insya Allah kami akan menyemai bibit bunga tarum, ya, sebanyak 1.500 yang nanti akan kami semai, akan kami besarkan dan akan kami insya Allah tanam di sepanjang pelataran Sungai Citarum di sektor 7. Wow. Apabila berbunga, bayangkan cantik, Bu, ya. 1.500 pohon. Kami mohon doanya, mohon dukungannya. Kami ingin mengembalikan marwah Sungai Citarum dengan menanami bunga tarum, ya, sesuai dengan namanya, yaitu Sungai Citarum. Karena bunga tarum tuh termasuk sekarang sudah langka ya, Bu, ya? Langka, betul langka, tetapi masih ada, Mbak, bibitnya. Masih ada, dan itu pun sangat bagus, dan daunnya itu dia mengeluarkan oksigen dengan baik. Jadi sangat besar sekali manfaatnya. Karena sejujurnya saya juga belum pernah lihat sih, Bu, secara kalau saya langsung. sudah, Mbak. Kalau saya sudah, ya. Kami sudah membagikan kepada para dan subsektor di sektor 7, ya. Nanti tiba waktunya, kalau sudah tumbuh, sudah waktunya untuk disemai, dibagikan ke 7 subsektor ini. Kami akan membagikan, akan menginfokan kepada masyarakat bahwa kami ini akan mengembalikan sejarah nama Citarum dengan mengembalikan marwahnya, yaitu menanami bunga-bunga tarum di sekitar Sungai Citarum. Nah, luar biasa. Gitu, kita Mbak. tunggu nih, Bu. Oke, kita tunggu. Ya. Betul. Nah, Bu, kalau ini nih, apa yang harus dievaluasi sektor 7, Bu, sepanjang dari 2018 sampai hari ini? Yang perlu dievaluasi yaitu tadi, Mbak, masih ada anak-anak Sungai Citarum yang setiap datang hujan besar itu selalu tertutup oleh sampah-sampah kiriman. Sampah-sampah kiriman dari kota. Nah, himbauan kami yaitu kepada para dansub, kepada para gober yang membantu untuk tidak bosan-bosan, ya, mengabdi, ya, karena menurut kami tidak ada sekecil, ya, perbuatan pekerjaan yang hina. Walaupun kita ini menggunakan baju TNI, tetapi yang ada adalah nilai ibadah. Karena sebenarnya sampah bukan tugas kami, Mbak. Sudah ada tugasnya, kan? Itu ada tugas dari lingkungan hidup, ada dari PUPR itu, ya. Cuma kita membantu, kita mengontrol, kita menginfokan, ya, untuk kepada seluruh masyarakat. Mari kita menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menembang pohon di pelataran sungai sembarangan, tidak mencemari, ya, aliran sungai di sembarangan. Tugas kita adalah sebagai masyarakat memiliki tugas yang sama untuk menjaga dan melestarikan, memelihara untuk kelestarian Sungai Citarum. Ibu ada program khusus nggak sih dengan perempuan atau ibu yang ada di sekitar sini di sektor 7? Kami sudah beberapa kali, ya, ada nanti fotonya. Kami mengumpulkan semua wanita-wanita di sektor 7. Oh ya, itu ngapain tuh, Bu? Ada kami mensosialisasikan tentang kompor ramah lingkungan, karena bahan bakarnya dari sampah. Ya. Jadi ibu-ibu tidak usah membeli gas, ya. Ini dari sampah yang kita olah menjadi pelet, ya, dan itu bahan bakarnya. Bahan bakarnya, ya, luar biasa. karena kan sekarang ini lagi krisis energi, ya. Betul, Bu, betul. Lagi krisis energi. Gas naik harganya. Betul, ya. Kita meminimalisir itu, membantu perekonomian ibu-ibu sehingga ada kompor yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar energi yang tentunya lebih mahal. Dan sekarang itu sudah digunakan, Bu? Sudah kami gunakan di sektor, ya. Kami mencoba, contohnya kami memasak jagung. Kalau dengan menggunakan gas ini setengah jam. Tapi dengan kompor ramah lingkungan ini menggunakan bahan bakarnya sampah yang sudah kita buat dengan pelet, 15 menit sudah matang. Wow, itu kenapa Bu bisa seperti itu, Bu? Ada kompor ini memang dibuat sedemikian rupa, ada blower, ya. Blower yang
memacu untuk cepat memperbesar kompor. Oh gitu. iya. Namun ya itu tadi kalau kita menggoreng apa harus rajin bolak-balik supaya nggak tutup. ya itu ya supaya Iya. gosongnya itu Betul. rata. Gitu, Iya. Ibu kedepannya akan ada program apa lagi nih dengan masyarakat atau dengan perempuan atau siapapun itu dengan yang lainnya gitu Bu? Ya programnya yaitu ya kami untuk mencoba sosialisasikan kepada ibu-ibu untuk lebih memanfaatkan pelataran-pelataran sungai dengan menanami warung hidup dan apotek hidup sehingga ibu-ibu tidak harus belanja setiap hari ke pasar membelanja sayuran gitu ya. Iya. Terakhir Bu, harapan untuk sektor 7 atau masyarakat yang memang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Harapannya kepada seluruh masyarakat sektor 7, mari kita sama-sama ya, satu visi, satu misi ya, satu tekad untuk menjaga kelestarian Sungai Citarum dengan tidak mencemari, tidak membuang sampah, tidak memotong pohon yang berada di pelataran sungai sembarangan ya. Mari sama-sama membantu untuk selalu memanfaatkan pelataran sungai dengan meningkatkan ketahanan hidup, menanami bermacam-macam tanaman baik itu warung hidup, apotek hidup sehingga dapat membantu ketahanan pangan, ya, membantu perekonomian masyarakat. Tentunya ibu-ibu seluruh masyarakat lebih dapat bijak untuk memanfaatkan air tentunya dengan hemat ya. Karena air ini adalah sumber alam yang diperbarui. Kita bisa menggunakan air kapanpun dan itu tidak akan habis-habis. Untuk saat ini, tetapi kita tidak tahu Bu, ya. 50 tahun ke depan ya, apakah kondisinya masih bisa seperti ini? Betul. Kita tidak tahu. Untuk itu ya, mari kita sama-sama menjaga kelestarian ya, untuk sungai ini kita kembalikan seperti dulu ya. Bagaimana caranya? Ayo kita mencoba merubah pola pikir kita, pola hidup kita, mindset kita untuk selalu menjaga, memelihara, tidak mencemari ya sungai Citarum yang sangat kita cintai ini ya, mulai dari hulu sampai dengan hilir ya. Itu saja mungkin Mbak. Ya. Saya Ibu hatur nuhun pisan. Terima kasih, mohon maaf ya apabila ada kekurangan-kekurangan ya, hanya itu yang bisa saya berikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini masyarakat bisa memahami, bisa mengambil hikmahnya ya untuk kita melestarikan, menjaga lingkungan hidup dan tidak mencemari sungai dimanapun sungai itu berada. Dan kita tunggu nih Bu tanaman tarumnya yang udah jadi kita Bu ya. Bener ya. Nanti saya kasih tahu Mbak. Baik, Ibu sekali lagi hatur nuhun sami-sami. Semoga kita nanti bisa silaturahmi lagi Bu ya. Betul kan, saya dengan tunggu obrolan dengan yang lebih senang seru hati. lagi. Iya, pokoknya untuk kepentingan sungai kapanpun saya siap membantu. Baik. Ya Sahabat Citarum, segitu dulu obrolan kita. Saya Sani pamit undur diri dan Ibu Nurjana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.